Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan arahan ataupun tugas kepada kelas 12 IPS 2 Man 1 Medan. Oke, hari ini kalian silahkan dibaca bukunya, buku biologi, konsep dan penerapan biologi yang ini. Silahkan kalian baca itu di halaman 13 mengenai hormon tumbuhan, hormon-hormon apa saja yang ada dalam tumbuhan yang mampu untuk membuat tumbuhan tersebut melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kalian baca-baca tentang bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Itu ada di halaman 20 di buku ini juga. Kalian baca-baca lalu kalian pahami. Nah, setelah itu silahkan kalian buka latihannya bab 1 itu di halaman 26. Nomor 1 sampai 25 silahkan kalian jawab. Kalian ketik ya seperti rangkuman. Kalian ketik di kertas A4 jawabannya aja, misalnya A itu pertumbuhan, atau nomor 2 B perkembangan, gitu. Itu aja jawabannya aja, nggak usah tulis soalnya. Diketik, dikirim ke saya paling lama minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau untuk minggu depan rangkumannya itu ditiadakan ya. Kalian cukup mengerjakan latihan yang udah saya berikan tadi di halaman 26 nomor 1 sampai 25. Cukup kerjakan itu saja. Diketik ya, jangan di buku latihan, diketik. Dikirim ke saya di grup seperti biasa untuk menggantikan rangkuman kalian. Oke. Nah, selanjutnya tugas untuk minggu depan juga. Jadi mulai minggu depan itu saya akan membagi kelas 12 IPS 2 itu menjadi 4 kelompok. 4 kelompok yang akan membahas tentang materi kita selanjutnya. Kemarin kan kita udah bahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ya. Selanjutnya itu ada materi metabolisme sel, ada juga substansi materi genetik, pembelahan sel dan pola pewarisan sifat. Nah, berarti ada 4 kelompok yang akan membahas mengenai materi-materi tersebut. Oke, jadi materi tentang metabolisme sel boleh dicatat ya di buku sele-selenya. Metabolisme sel itu saya berikan kepada absen 1 sampai absen 9, yaitu Abdul sampai Fahriyah yang membahas tentang metabolisme sel. Kedua, itu tentang substansi materi genetik dari absen 10 sampai 18, dari Fitria sampai Muhammad Noval. Oke, selanjutnya tentang pembelahan sel itu dari nomor absen 18 sampai 25, mulai Nadratul sampai dengan Rere. Dan yang terakhir tentang pola pewarisan sifat itu dari absen 26 sampai nomor 33, Rian sampai Zahra. Nah, tugas kalian adalah membuat PowerPoint yang berisi tentang materi tersebut. Oke, PowerPoint-nya itu harus berdasarkan judul subbab dari buku yang kita pakai, buku yang ini ya. Bisa juga kalian tambahin seperti video, atau kalian tambahin sumber-sumber dari buku lain atau dari situs-situs lain juga boleh untuk menambah pengetahuan kalian. Itu terserah kalian bagaimana mekanismenya. Oke, nanti moderatornya itu akan saya sendiri yang akan membawakan. Lalu selanjutnya bagaimana biasanya juga kalian persentase PowerPoint nanti akan ditanggapin oleh teman-teman kelompoknya yang lain. Masing-masing kelompok silahkan mempersiapkan pertanyaannya tentang materi yang dibahas pada saat pembelajaran nantinya gitu. Oke. Minggu depan itu semua kelompok wajib sudah selesai menyelesaikan PowerPoint-nya ini semua ya, tentang metabolisme, substansi, pembelahan sel, pola pewarisan sifat. Itu semuanya wajib kumpul PowerPoint-nya itu minggu depan. Senin depan ya, Senin depan itu semuanya wajib mengumpul PowerPoint-nya sebelum pembelajaran. Berarti hari Minggu itu harus udah selesai semua PowerPoint-nya dan dikirim ke saya melalui WA. Jadi hari Senin itu tinggal persentase kelompok pertama yaitu metabolisme sel. Oke. Nah, selanjutnya kelompok pertama atau begitu juga kelompok seterusnya itu 2 pertemuan. Saya berikan waktu 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu kalian persentase, pertemuan kedua itu kalian persiapkan 20 soal pilihan berganda dan 10 soal esai. Oke. Buat tentang materi kalian itu buat 20 soal pilihan berganda, 10 soal esai.
cantumkan di PowerPoint, tapi berbeda dengan PowerPoint yang materi ya. PowerPoint lain, satu lagi tentang soal-soal itu, soal-soal yang mengenai materi. Jadi satu kelompok itu akan maju pada saat 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu tentang materi, persentase PowerPoint, dan pertemuan selanjutnya itu membahas tentang soal-soal. Jadi soal-soalnya itu dibuat oleh kelompok dan diberikan kepada teman-temannya. Oke, jadi minggu depan itu sudah bisa maju kelompok tentang metabolisme sel. Lalu minggu depannya lagi kelompok metabolisme sel mempresentasekan soal-soal apa saja yang telah mereka buat. Lalu kepada audiens peserta lainnya itu silahkan kalian menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh kelompok metabolisme sel. Oke. Dan pada minggu depan itu pada hari minggunya itu semua kelompok wajib telah memberikan PowerPoint-nya kepada saya. Semua kelompok, ada 4 kelompok, berarti ada 4 PowerPoint yang udah diserahkan kepada saya. Jadi nanti ketika waktunya untuk persentase itu tinggal persentase gitu. Jadi nggak ada lagi cerita tidak selesai karena PowerPoint-nya sudah dikumpul sebelumnya gitu. Kalau untuk pembuatan soal itu diketik di Word. Jadi nanti ditayangkannya itu atau kita bahas itu pada saat pertemuan itu dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word di kertas A4 atau HPS itu terserah kalian karena bakal ditayangkan. Mungkin itu saja. Jika kalian ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, boleh chat saya melalui WA atau telepon juga boleh mengenai apa saja yang akan kita belajar minggu depan. Kalau kurang jelas boleh tanyakan kepada saya. Mungkin itu saja ya. Berarti minggu depan itu udah persentase, lalu dikumpul latihannya, lalu minggu depannya lagi persentase tentang soal. Oke, mungkin itu saja. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.